Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sumber hidup dan pertolongan kami, saat ini kami datang kepadamu memohon hikmat, pertolongan, dan berkat dari Tuhan ketika kami bersama-sama akan mulai ibadah kami pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpinlah dan sertailah ibadah kami pada saat ini, supaya melalui ibadah ini kami semakin dimampukan untuk tetap terus setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, dan juga di dalam kami membangun kehidupan bersama di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja maupun juga dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah ini dengan mengaku bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 21 bait pertama dan bait yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperhatikan hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita semua di dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, bercermin pada hukum kasih ini, tentunya kita juga menyadari bahwa hidup kita seringkali jatuh dalam dosa karena melanggar hukum kasih ini. Oleh karena itu, marilah bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita menyesali dosa-dosa kita, dengan sungguh-sungguh kita mohon pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa, sumber pengampun dan pengasih, kami datang kepadamu ya Tuhan, menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Dan pada saat yang sama kami pun terus mohon Tuhan Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, serta memulihkan kami dan menyucikan hidup kami, supaya hidup kami seterusnya senantiasa hidup di dalam cinta kasih Allah bersama-sama dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita juga mengungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28, bait pertama, kedua, dan bait yang keempat. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Bapa jalanku tak sesat. Saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Saudaraku, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah
dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 293, bait pertama dan bait yang kedua. Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung, batu, dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah sumber hikmat dan pertolongan kami, saat ini kami datang kepadamu mohon pertolongan dari Tuhan ketika kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin kami, berikan hikmat kepada kami sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami hayati, dapat juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama akan saya bacakan dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20 demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini saya beri judul Persekutuan dalam Kasih. Dalam menjalani hidup ini, tanpa kita sadari, kita ini merupakan bagian dari sebuah komunitas. Hal ini terjadi karena kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh kehadiran orang lain. Misalnya di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi bagian dari komunitas di RT atau RW, kemudian mungkin juga bagian dari komunitas atau kelompok PKK dan lain-lain. Dalam menjalankan hobi, biasanya kita juga dapat masuk dalam suatu komunitas, misalnya komunitas mobil, komunitas sepeda motor, komunitas fotografi, pecinta tanaman, ataupun komunitas sepeda yang saat ini sedang banyak digandrungi oleh orang, dan masih banyak komunitas-komunitas yang lain. Belum lagi di zaman sekarang ini dapat dengan mudah untuk membuat komunitas atau grup di sosial media, misalnya di grup WA. Dan aplikasi WA di smartphone kita pasti banyak grup WA-nya. Hal ini menandakan bahwa dalam menjalani hidup ini kita senang hidup dalam komunitas, hidup bersama dengan orang lain. Di satu sisi kita senang hidup dalam komunitas, tetapi di sisi lain kita juga sering menghadapi konflik di dalam komunitas itu yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan yang ada, atau juga dapat karena ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang kemudian mengganggu kebersamaan dalam suatu komunitas. Menjaga keharmonisan dalam komunitas memang bukan hal yang mudah, karena di dalamnya pasti akan menemukan persoalan-persoalan yang jika tidak ditangani dengan baik dan bijaksana, justru akan merusak kebersamaan dalam komunitas tersebut. Dalam kehidupan religius iman, kita juga hidup dalam komunitas, yaitu persekutuan orang-orang percaya atau biasa disebut dengan gereja. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dalam komunitas atau persekutuan iman di dalam gereja juga dapat terjadi permasalahan-permasalahan seperti halnya terjadi dalam komunitas-komunitas yang lainnya? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, realita adanya permasalahan dalam komunitas atau persekutuan itu juga dapat mungkin terjadi di dalam gereja.
Tuhan Yesus dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-15 mengatakan demikian, apabila saudaramu berbuat dosa. Hal ini menunjukkan bahwa ada anggota persekutuan yang sikapnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sikap ini kemudian mengganggu persekutuan karena hidupnya menjadi batu sandungan. Lalu bagaimana gereja harus menghadapinya? Apakah persoalan itu didiamkan? Atau kita pura-pura tidak tahu kalau ada masalah itu dan berprinsip daripada jadi ramai, mending diam saja? Ataukah persoalan itu malah kita perguncingkan di belakang, menjadi bahan gosip? Tentu saja tidak. Melalui perikop ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ciri utama dari sebuah persekutuan orang beriman itu adalah cinta kasih. Mencintai berarti saling terlibat, saling memiliki, dan ada kesediaan untuk saling mendukung. Keprihatinan salah satu anggota persekutuan menjadi keprihatinan bersama. Demikian juga kegembiraan salah satu anggota persekutuan menjadi kegembiraan semua anggota persekutuan. Hal ini secara konkret dilakukan ketika ada salah satu anggota persekutuan yang berbuat dosa. Maka anggota yang lain punya tanggung jawab untuk mengingatkannya dalam kasih. Anggota yang lain tidak langsung menyalahkannya di depan umum atau menjadikan masalahnya sebagai gosip untuk diviralkan. Tuhan Yesus mengatakan, persoalan ini harus ditangani dengan penuh bijaksana. Pertama-tama mulai dengan percakapan empat mata, percakapan secara pribadi, dari hati ke hati. Jika cara ini tidak membawanya pada perubahan hidup, maka kita mengajak dua orang lain sebagai saksi untuk mempercakapkan persoalannya. Dan jika cara ini juga tidak membawanya pada jalan hidup yang benar, maka persoalan ini harus disampaikan kepada jemaat. Nah, dari pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, rupanya ada tahap-tahap yang harus dilalui, mulai dari tahap individu ke tahapan komunitas yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari komunitas atau persekutuan. Setiap orang percaya dipanggil untuk terlibat dan menjadi penjaga bagi saudaranya. Hal ini penting karena setiap komunitas atau persekutuan orang beriman itu adalah milik Kristus. Sekecil apapun, komunitas atau persekutuan itu adalah milik Kristus. Karena ayat 20 menandaskan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana jika sudah diingatkan oleh seluruh jemaat tetapi tidak juga mendengarkan? Ayat 17b mengatakan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Apakah ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk mengeluarkan orang tersebut dari persekutuan atau gereja? Sekilas ayat ini memang terkesan kontradiktif. Bukankah persekutuan di dalam Tuhan Yesus adalah persekutuan kasih? Apakah ayat ini tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus dalam bagian lain dalam Alkitab? Saudaraku, ayat ini tentunya tidak bisa kita pahami secara harafiah.
Kita harus memaknainya dalam terang karya Tuhan Yesus. Bukankah dalam karyanya Tuhan Yesus bersedia untuk menyapa, bahkan makan bersama dengan pemungut cukai, di antaranya adalah Sakeus. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang tidak mengenal Allah adalah orang-orang non-Yahudi. Bukankah karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi? Tuhan Yesus menyapa perempuan Samaria, menyembuhkan anak perempuan Sirofenesia, juga menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Jadi jika para murid dinasihati oleh Tuhan Yesus untuk memandang orang-orang yang tidak mau mendengar teguran sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai, bukan berarti orang-orang tersebut kemudian dikeluarkan dari komunitas atau persekutuan. Orang-orang seperti itu justru harus diperhatikan secara khusus dengan penuh kasih. Seperti halnya Tuhan Yesus membuka diri, menyapa dan menerima semua orang berdosa. Semestinya itu juga yang harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai persekutuan orang beriman. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Injil kita saat ini, kita bersama-sama diingatkan bagaimana seharusnya menjaga keharmonisan dalam komunitas iman atau persekutuan orang percaya berdasarkan kasih Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kehidupan bersama sebagai komunitas atau persekutuan dalam kasih, di mana satu dengan yang lainnya tetap saling peduli, saling memperhatikan, saling mendukung dalam setiap perbuatan baik, saling menasehati dalam kasih, saling membantu dan juga tolong menolong. Bahkan ketika ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, ia tetap harus dirangkul, dinasehati dalam kasih, dan dibimbing agar kembali ke jalan yang benar. Demikian pula dalam konteks masa pandemi COVID-19 saat ini, marilah kita semakin memperkuat kehidupan komunitas iman atau persekutuan kita dengan mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan bersama. Dengan meningkatkan pelayanan kasih kepada semua saudara-saudara kita, tentunya hal itu akan memberikan iklim yang positif dan akhirnya dapat menjaga keharmonisan dalam komunitas atau persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini, dan nanti kita bersama-sama akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita bersatu sejenak. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan
pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Engkau telah berfirman kepada kami semua untuk boleh menjadi anggota dalam komunitas, dalam persekutuan yang baik, yang mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Baik ketika kami dalam komunitas keluarga kami, maupun juga dalam komunitas tengah-tengah masyarakat, komunitas-komunitas yang lainnya, maupun juga dalam komunitas iman atau persekutuan orang percaya di dalam gereja. Sungguh Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan mampukan kami semua untuk dapat saling menjaga, saling membantu, saling peduli dan mengasihi, bahkan juga dapat saling tolong-menolong dalam segala kesesakan. Biarlah setiap keberadaan kami dimanapun kami berada dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pula saat ini kami menyerahkan diri kami semua untuk Tuhan pakai membawa damai sejahtera, membawa cinta kasih Allah bagi kehidupan kami bersama. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang mampukan kami semua di dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, yang penuh cinta kasih, dan biarlah Tuhan yang berkenan juga untuk memberkati keluarga kami, untuk boleh nantinya juga menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Tuhan juga mampukan kami semua di dalam membangun komunitas atau persekutuan dalam keluarga, supaya cinta kasih Tuhan itu benar-benar terwujud dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Demikian pula Tuhan berkenan kiranya memberkati anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya, di dalam menjalankan masa studinya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati mereka semua. Jauhkan dari segala hal yang jahat maupun segala pengaruh-pengaruh negatif di sekitarnya. Tuhan kiranya juga mampukan setiap orang tua di dalam mendampingi, membimbing putra-putrinya untuk memiliki sikap dan karakter Kristus, juga semakin beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan memberkati orang tua dalam mencukupi segala kebutuhan hidup keluarganya. Dan saat ini kami pun juga
Berdoa bagi para orang tua kami, para adiuswo, Tuhan berkati mereka dalam masa-masa tuanya. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, dan Tuhan yang terus memberikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, Tuhan kiranya juga memberkati dan memberikan kesembuhan, memulihkan kondisi kesehatannya. Memberkati juga dalam masa-masa sulit ini, supaya saudara kami ini tetap terus berpegang teguh pada firman Tuhan, tetap terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan boleh menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur walaupun saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan kesehatan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan bersama dalam persekutuan kami di gerejamu ini. Tuhan berkati kami semua dalam membangun kehidupan bersama yang penuh cinta kasih sebagai persekutuan berdasarkan kasih Allah, supaya nyata kehidupan bersama kami semakin penuh dengan cinta kasih, kedamaian, boleh saling menjaga, saling menasihati dalam kasih. Dan biarlah Tuhan Allah yang memakai kami semua untuk dapat mewujudkan komunitas atau persekutuan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan tuntun dan sertai supaya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, para pemimpin atau pejabat pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita haturkan persembahan ini dengan diiringi Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama dan yang ketiga. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang menjadi sumber kekuatan dan hidup kami, dengan penuh rasa syukur, perkenankanlah
kami menghaturkan persembahan yang berupa uang, baik persembahan mingguan, bulanan maupun mirunggan. Tuhan, persembahan kami ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga menjadi berkat di dalam kehidupan kami bergereja, dapat mencukupkan kebutuhan kami di dalam pelayanan, maupun dapat membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa kami yang di surga, Tuhan berkati juga saudara yang mengelola persembahan, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab. Mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan tubuh kami sesuai dengan firman Tuhan. Berikanlah Tuhan kami kekuatan di masa-masa yang sulit karena pandemi virus corona. Tuhan, jagalah dan peliharalah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami haturkan persembahan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 256 bait pertama dan bait yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.